Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada anak ibu. Apakah anak ibu siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, sama-sama kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga setelah kita berdoa, semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, ibu mau nanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Penemu listrik. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Namun sekarang kita akan bahas benda-benda apa sih yang memakai arus listrik. Coba anak ibu lihat gambar yang pertama. Ini adalah kamar Edo. Edo yang ini. Coba anak ibu jelaskan di kamar Edo ini yang mana yang menggunakan arus listrik, yang memakai arus listrik. Coba tunjuk satu. Yang mana yang memakai arus listrik? Betul. Mana lagi? Mana lagi? Terus? Yang memakai arus listrik. Satu lagi. Ya, makasih anak ibu, pintar ya anak ibu. Di dalam kamar Edo yang menggunakan arus listrik adalah yang pertama kipas angin, di mana kipas angin bergerak setelah adanya arus listrik yang tersambung ke kipas angin. Selanjutnya ini namanya apa? Radio. Di mana radio akan hidup atau menyala setelah disambungkan ke arus listrik. Ini apa namanya? Lampu belajar yang digunakan saat belajar. Di mana arus listrik yang datang ke lampu memberikan cahaya yang terang saat Edo belajar. Ini lampu kamar Edo, di mana lampu ini berfungsi untuk menerangi Edo berkegiatan selama di kamar. Bagus. Selanjutnya, apa sih manfaat listrik untuk Edo? Yang pertama, setelah kita lihat gambar ini, apa aja manfaat listrik yang dirasakan oleh Edo? Yang pertama, Edo melakukan kegiatan dengan terang benderang karena adanya lampu. Terus Edo mendapatkan informasi setelah mendengarkan radio. Selanjutnya, Edo bisa belajar fokus dengan adanya lampu belajar yang dimiliki Edo. Terus Edo tidak kepanasan saat belajar di ruangan kamar tidurnya setelah kipas anginnya menyala karena ada arus listrik. Bagus. Sekarang ibu mau minta Nurul Iza, di sekitar kita ini apa yang menggunakan arus listrik? Contohnya seperti laptop. Laptop kalau baterai habis harus dicas dengan arus listrik. Yang kedua apa contohnya lagi? Lampu. Bagus. Apa gunanya? Menerangi kita saat belajar. Pintar anak ibu ya. Sekarang begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu dan lain-lainnya. Dengan adanya listrik kamu dapat menonton televisi, radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang berhak kamu dapatkan dan berhak kamu lakukan. Sekarang ini ada gambar.
Gambar yang pertama, apakah anak perempuan ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Coba lihat. Apakah sudah mendapatkan hak ya? Sudah, karena di sini hak, apa itu hak? Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Di mana seorang anak ke sekolah tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Jadi di sini anak ini belajar untuk mendapatkan ilmu dan memenuhi haknya sebagai pelajar. Selanjutnya ini, ada seorang anak yang ingin bicara kepada kedua orang tuanya, namun orang tuanya tidak menanggapi apa yang dibicarakan oleh anaknya. Apakah anaknya sudah mendapatkan hak untuk mengungkapkan pendapatnya? Belum. Bagus. Selanjutnya gambar ini. Apakah dia yang ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum. Karena apa? Karena dia dikucilkan oleh temannya di sekolah. Kalau yang ini seorang anak dan ini orang tuanya yang sibuk dengan kepentingan pribadi. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari orang tuanya? Karena orang tuanya sibuk dengan urusan pribadi tanpa memperhatikan anaknya. Bagus. Sekarang ibu mau nanya kepada Ica, apa sih hak Ica yang Ica ketahui saat di rumah? Hak Ica yang harus Ica dapatkan di rumah. Mendapatkan apa? Mendapatkan uang jajan, itu termasuk hak Ica di rumah. Hak di sekolah untuk mendapatkan ilmu. Bagus. Hak di tengah masyarakat, mendapatkan rasa aman. Bagus, pintar. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Yaitu yang dapat mempengaruhi hak kita tuh yang pertama di rumah, yang mempengaruhinya adalah orang tua. Kalau di sekolah, guru. Kalau di tengah masyarakat, teman-teman, kakak-kakak, atau abang-abang, ete, makwo. Jadi sekarang ini ada teks, ibu akan bacakannya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Sekarang kita akan mencoba. Perhatikan gambar yang ada di kamar Edo. Apa saja di kamar Edo ini yang termasuk lingkaran, yang ada lingkaran yang mana? Yang berbentuk lingkaran. Yang pertama adalah kepala kipas angin. Yang kedua, apa lagi yang ada lingkaran? Ini, tempat speaker radio. Terus apa lagi yang ada lingkarannya? Gambar planet yang ada di pajangan kamar Edo. Bagus. Sekarang coba anak ibu amati benda-benda di sekitar anak ibu yang berbentuk lingkaran. Nana, coba tunjuk yang ada di sekitar kita. Misalnya koin, uang koin yang 500-an. Kemudian tutup botol, itu kan bentuk lingkaran. Apalagi yang berbentuk lingkaran? Tuh kayak speaker, tempat audionya keluar. Sekarang kita akan mencoba membuat lingkaran. Ibu sudah membuat lingkaran 2. Ini untuk anak ibu. Sekarang kita akan menentukan
mana titik pusat dari lingkaran dan mana yang termasuk jari-jari dan diameter. Pertama, lipat kedua sisi lingkaran. Bagus. Terus lipat lagi. Nah, kemudian buka. Silakan anak-anak ibu garis yang kita bentuk setelah melipat. Sudah, kemudian buat sebagai titik pusat itu kita beri huruf O. Buat O di titik pusat. Yang mana titik pusat? Ya, yaitu sudut sini kita kasih huruf A. Sini B. Sini C. Sini D. Coba anak ibu lihat yang mana yang merupakan titik pusat lingkaran. O, yang kita beri huruf O. Coba anak ibu jelaskan yang mana yang jari-jari lingkaran. Dari mana? Dari A ke O itu bukan jari-jari lingkaran. D ke O itu jari-jari lingkaran. C ke O itu jari-jari lingkaran. Dan B ke O adalah jari-jari. Kalau diameter lingkaran yang mana? Diameter itu adalah gabungan dari jari-jari. Misalnya D ke P itu bukan diameter lingkaran. A ke C itu adalah diameter lingkaran. Apakah anak ibu sudah mengerti? Coba anak ibu jelaskan yang mana jari-jari. Oke, oh, terus? Yang diameter lingkaran mana? Bagus. Baiklah anak ibu, terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang dapat kita ambil manfaatnya dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita mengetahui contoh-contoh benda yang menggunakan arus listrik. Yang kedua, kita dapat mengetahui mana hak yang harus kita dapati di rumah, di sekolah, dan juga di tengah masyarakat. Yang ketiga, kita mengetahui benda-benda apa sih yang di rumah kita tuh yang berbentuk lingkaran, dan juga kita mengetahui mana pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran. Apakah anak itu sudah mengerti? Oh, baik. Untuk pertemuan kita kali ini kita tutup. Jika ada salah, ibu mohon maaf. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu udah bisa pulang.